Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aksi dengan Arif Ponorogo. Kali ini Anda bertemu dengan saya lagi dalam materi 99 pesan KPR Setujui. Eh, Video sebelumnya saya mengatakan bahwa jangan tunggu beli rumah tapi beli rumah dan tunggu. Ya, jangan tunggu beli rumah tapi beli rumah dan tunggu. Kenapa? Karena memang rumah sungguh dahsyat. Tapi membeli rumah dengan KPR tentu saja KPR memiliki syarat-syarat tertentu. Persyaratan KPR ada dua hal. Yang utama adalah syarat umum dan syarat khusus. Yang pertama syarat umum. Karena Anda membeli properti di Indonesia atau membeli rumah di Indonesia tentu harus menjadi warga negara Indonesia yang kemudian tidak masuk dalam anggota BLBI atau Blacklist Bank Indonesia. Ini hanya istilah saya. Istilah yang benar adalah daftar hitam Bank Indonesia. Kemudian minimal usia 21 tahun dan atau sudah menikah. Ya. Usia maksimalnya 55 tahun untuk penghasilan tetap, 60 tahun untuk guru profesor, hakim, jaksa, 65 tahun untuk profesional atau wira swasta. Kemudian menyerahkan surat permohonan yang dilampiri. Yang pertama adalah fotokopi KTP Anda, fotokopi KTP suami atau istri Anda, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah atau akta cerai atau akta pisah harta, fotokopi NPWP, nomor wajib nomor pokok wajib pajak, eh, fotokopi rekening koran tabungan giro 3 bulan terakhir, ya. Pas foto suami istri masing-masing sebanyak 4 lembar ukuran 4 kali 6. Ini di beberapa bank tertentu tidak mensyaratkan hal pas foto. Kemudian fotokopi dokumen jaminan, yaitu SHM, AJB, IMB, dan PBB. Anda harus siapkan ini semuanya sebagai syarat umumnya. Dan syarat khususnya adalah yang pertama, syarat khusus ketika Anda adalah bila Anda adalah pegawai atau karyawan, tentu membutuhkan slip gaji atau surat keterangan gaji tiap bulan. Yang kedua, fotokopi surat keputusan pegawai tetap atau dilegalisasi oleh perusahaan. Yang syarat khusus berikutnya adalah untuk pengusaha wira swasta atau berpenghasilan tidak tepat. Apa saja? Yang pertama adalah izin usaha, SYUP TDP, dan NPWP. Kedua, akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, menyerahkan laporan keuangan 2 tahun terakhir. Yang keempat adalah mutasi rekening di bank minimum 3 bulan. Beberapa bank mensyaratkan 7 bulan. Syarat KPR untuk profesional, yaitu dokter, apoteker, bidan, pengacara, dan notaris, dan lain-lainnya. Yang pertama adalah fotokopi legalitas praktek surat izin praktek yang masih berlaku. Menyerahkan perincian pendapatan praktek per bulan. Ya. Ketiga, menyerahkan mutasi rekening di perbankan dan tentu saja memiliki reputasi yang baik. Nah, banyak kesalahan orang dalam mengajukan KPR ini. Oke, syaratnya lengkap, tapi banyak orang melakukan kesalahannya. Yang pertama, tidak punya penghasilan. Wila, bila Anda tidak punya penghasilan, tentu saja Anda tidak bisa dibiayai dengan KPR. Kenapa? Karena KPR itu mensyaratkan Anda harus punya penghasilan untuk mengangsur cicilan yang dipinjamkan. Yang kedua adalah mengajukan pinjaman hanya pada satu bank. Ini juga salah satu bentuk kesalahan. Ya, saran saya adalah masukkan ke beberapa bank, minimal 3 bank. Ya, kenapa disarankan masuk ke 3 bank? Masing-masing perbankan punya cara analisa sendiri-sendiri dan analis adalah manusia dan manusia tentu punya nilai subjektivitas tersendiri sehingga besaran nilai KPR yang nanti diberikan tentu saja bisa berbeda. Nah, yang ketiga adalah tidak mau berbadan hukum atau tidak mau mengurus izin usaha. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah punya usaha bagus tapi tidak mau mengurus badan hukum. Sehingga ketika dia mau membeli KPR tidak mudah disetujui. Ya. Kemudian menganggap bank sebagai musuh bukan sebagai partner. Tentu saja ini sudah sebuah kesalahan. Kemudian berpikir bahwa pinjam uang di bank harus ada koneksinya. Ini juga sebuah kesalahan. Ketika Anda memang kredibel, Anda layak diberikan kredit, tidak perlu koneksi, pasti disetujui oleh perbankan. Yang kemudian usianya belum cukup. Oh, usia saya masih di bawah 21 tahun. Oh, saya masih mahasiswa usia 18 tahun. Oke, jangan 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 berpikir bisa atau jangan berpikir bisa lolos KPR kecuali Anda mungkin mengakali usia Anda atau Anda sudah pensiun. Nah, tentu saja KPR tidak akan disetujui. Tapi eh, bagaimana dengan usia yang mendekati pensiun, misalnya 60 tahun? Tentu tentu usia 60 tahun, jangka waktu maksimal misalnya 65 tahun, berarti KPR-nya bisa diberikan maksimal selama 5 tahun. Kemudian timing pengajuan yang tidak tepat.
Maksudnya bagaimana? Yang pertama, timing pengajuan tidak tepat adalah ketika perbankannya sudah mencapai target. Tentu saja ketika dia sudah mencapai target, kemungkinan kecil, ya, ada kemungkinan bahwasannya mereka tidak ingin memproses KPR Anda kecuali carry over ke bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Jadi Anda harus tahu betul timing kapan yang tepat. Kemudian berpikir cukup membawa sertifikat tanah bisa dapat pinjaman, ini juga salah buah kesalahan. Belum tentu atau tidak bisa, ya, karena ada syarat-syarat lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya. Pesan saya yang terakhir, KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Namanya saja kredit, maka untuk bisa mendapatkannya adalah orang yang kredibel. Nah, untuk bisa beli rumah dengan kredit KPR atau KPR, jadilah orang yang kredibel. Saya Ridho Ponegoro, salam ASI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.